Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus ada High Priestess, 2 koin, Page of Wands, The Hierophant, 7 cawan, 4 cawan, The Magician, 1 pedang, kartu Strength, dan tema kalian untuk bulan Mei 2025 adalah kartu Page of Swords, ya. Oke, jadi ceritanya Taurus, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti mungkin ada yang masih mencari sebuah informasi penting, ya, ataupun mencari sebuah kejelasan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kejelasan apa nih, informasi apa yang kamu butuhkan Taurus, ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting nantinya, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari kejelasan dari seseorang, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain, ya. Jadi silakan cari dulu kejelasannya seperti apa, informasinya seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun juga, ya, selama bulan Mei nanti. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 9 cawan yang melambangkan sebuah keinginan baru, ya. Jadi ceritanya memang ada sebuah keinginan untuk mendapatkan informasi penting ataupun untuk mencari sebuah kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Swords dan King of Swords, ya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang pikiranmu sangat tajam, ya, sangat tajam, sangat cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas ketika mengambil keputusan, ketika ingin mengejar sebuah tujuan, dan lain-lain, ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan Taurus, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada yang masih mencari sebuah kejelasan ataupun informasi penting nantinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin, ya. Jadi ceritanya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian mungkin ada yang masih mengalami semacam dilema batin gitu, ya. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir ini Taurus, dan energinya itu mungkin masih terbawa sedikit ke minggu pertama, ya. Jadi coba untuk lebih bersabar. Silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, ya. Misalnya mungkin ada yang masih merasa dilema gitu, ya, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, ketika ingin mengejar sebuah tujuan, ya. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu sambil diskusi dengan orang-orang terdekat nantinya, ya. Oke, sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi untuk bulan Mei nanti kalian diminta ditantang untuk lebih pelan-pelan saja, ya, lebih pasif gitu, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasimu seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun juga nantinya, ya. Oke, di masa lalumu ada kartu 2 koin. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan sebelum mengambil keputusan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu Taurus, ya, di masa lalumu sendiri. Oke, di bulan April ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya selama bulan April memang ada inspirasi baru, semangat baru, ya, untuk terus bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar target selama bulan April kemarin, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus ke arah ke dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan, ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, ya. Mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan dan lain-lain. Jadi intinya pikiranmu akan fokus sekali ke dalam segi organisasi nantinya, ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan, ya. Jadi hati-hati selama minggu kedua memang ada yang tiba-tiba akan merasa agak galau, agak bingung gitu, ya, ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan dikarenakan faktor ketidakjelasan tadi, ya. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu khususnya di minggu kedua, ya.
Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi selama minggu ketiga memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini sambil mencari solusi yang terbaik nantinya ya. Jadi coba untuk lebih bersabar khususnya di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu itu lagi penuh dengan ide baru ataupun cara kreatif gitu ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 1 pedang yang melambangkan kecernihan pikiran. Jadi untuk bulan Mei nanti memang ada yang lagi punya harapan besar untuk selalu berpikir jernih nantinya ya, menggunakan logika dan akal sehatmu ketika ingin mengambil langkah dan keputusan apapun juga. Ini harapan terbesarmu Taurus. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Strength. Jadi ceritanya selama minggu keempat memang ada kesabaran tinggi ketika menghadapi kondisi apapun juga. Jadi tiba-tiba hatimu tuh lagi mencoba untuk terus bersabar Taurus ya. Sabar banget ketika menghadapi seorang, mungkin lagi sabar juga, tekun ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan di minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Taurus, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus 9 tongkat, 4 pedang, dan The Tower. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya The Moon dan 9 tongkat. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang ada upaya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Jadi kira-kira apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan Taurus. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk bertahan di tempat kerja gitu ya, mencoba untuk mempertahankan karir, bisnis masing-masing, mencoba untuk memperjuangkan target mengenai pekerjaan dan keuangan nantinya. Jadi memang ada upaya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga walaupun memang hatimu tuh lagi capek luar biasa, namun semuanya itu masih ingin kamu pertahankan dan perjuangkan ya. Jadi coba untuk lebih semangat Taurus ya. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu lalui yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu ya. Apalagi tema utamamu juga kartunya Page of Swords. Jadi secara keseluruhan ya untuk bulan Mei memang ada yang lagi mencari informasi penting, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, kejelasan dari sebuah perusahaan misalnya ya, dan kejelasan tersebut memang kamu butuhkan ya untuk mengambil keputusan penting nantinya. Jadi coba untuk lebih semangat, pergunakan intuisimu The Moon untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya 4 pedang dan The Tower. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ya, ada perubahan pikiran Taurus. Jadi entah kenapa memang pemikiranmu terhadap hubungan cinta memang agak berubah nantinya ya. Sebentar suka dengan seseorang, sebentar kurang suka gitu ya. Jadi ada perubahan pikiran gitu ya. Dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam nantinya. 4 pedang. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan kembali kira-kira langkah apa, keputusan apa yang perlu dilakukan dalam hubungan asmara selama bulan Mei yang akan datang. Dan ingat tema utamamu Page of Swords. Jadi secara umum ya untuk bulan Mei memang ada yang lagi mencari informasi, mencari kejelasan dari pasangan, kejelasan dari orang yang kamu sukai ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih lama, lebih panjang 4 pedang sebelum mengambil keputusan apapun juga selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.